Halo guys, selamat datang. Kali ini aku mau pilih kartu ya. Dan temanya kali ini tentang kekuatan kamu yang sesungguhnya ya. Di sini ada 2 pilihan kartu dan sebelumnya udah saya shuffle. Saya shuffle secara acak sesuai dengan intuisi saya. Jadi saya mengambil kartunya dengan intuisi saya ya. Dan saya ingatkan ini adalah general reading ya. Nggak akan semuanya resonate karena ini adalah energinya banyak orang. Jadi uh, ambil positifnya, jadikan readingan ini untuk sarana lebih mengenal diri kamu dan sisanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, di sini ada 2 pilihan kartu. Ini kartu pertama, ini kartu kedua ya. Pilih sesuai intuisi kamu ya. Mana gambar yang paling menarik buat kamu. Kalau kamu masih ragu, bisa kamu pause dulu videonya ya. Oke, saya akan langsung ke file pertama ya. File pertama, kekuatan kamu yang sesungguhnya. Di sini ada the lovers ya. Kekuatan kamu ada pada memiliki hati yang besar. Kamu adalah seorang yang pemaaf. Ini kekuatan kamu ya. Kamu orang yang mudah mengikhlaskan ya. Kamu orang yang ikhlas. Jadi di sini gitu ya, terutama gitu ya, ketika kamu ini disakiti gitu ya, kamu ini nggak memiliki dendam, kamu mudah memaafkan, mudah mengikhlaskan gitu ya. Jadi eh, orang-orang yang pemaaf ini sebenarnya apa? Sisi positifnya dari orang-orang yang pemaaf ini ya, mereka cenderung lebih memiliki uh, apa? Ketenangan batin gitu ya. Orang-orang yang pemaaf ini kan mereka nggak menyimpan dendam gitu ya. Jadi kayak mereka itu bisa memahami, bisa kayak ya udahlah gitu. Apapun yang mereka lakukan, apa yang hmm, mereka perbuat ke saya, ya itu adalah masalah mereka, gitu ya. Fokus saya, gitu ya. Fokusnya adalah kayak menyembuhkan rasa sakit hati saya. Setelah itu saya let go, mengikhlaskan, memaafkan, kemudian saya fokus dengan hidup saya lagi. Itulah ciri-ciri orang pemaaf, gitu ya. Dan biasanya orang yang pemaaf ini kebanyakan gitu ya lebih sehat secara mental, sehat secara fisik gitu ya. Jadi energinya itu ringan. Dan kekuatan orang yang memiliki uh, apa karakter pemaaf gitu ya. Orang yang pemaaf itu salah satu yang paling ketara ini adalah mereka ini sangat penyayang sama siapapun. Penyayangnya ini nggak hanya sama sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup gitu ya. Biasanya gitu. Biasanya yang paling terlihat dari orang pemaaf ini biasanya pecinta binatang gitu ya. Intinya menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Jiwa penyayangnya itu kental gitu orang pemaaf. Kekuatan kamu ya, King of Cup. Ini adalah kekuatan pada kestabilan emosi gitu ya. Jadi kekuatan kamu ini, kamu orang yang nggak mudah tersulut gitu ya, nggak mudah apa kayak emosi kamu tuh stabil, nggak meledak-ledak gitu ya. Jadi kamu ini dewasa secara emosi ya. Dan orang yang udah dewasa secara emosi ya, cerdas secara emosi ini kan karena udah mampu mengelola emosi dengan baik gitu ya, udah mampu kayak ngerilis gitu ya
Jadi kamu juga orang yang penuh empat, ya, memiliki kayak mampu memahami perasaan orang lain, ya, mampu memahami kesusahan orang lain, ya. Jadi orang yang empati ini kan memiliki kemampuan untuk memahami kondisi orang lain dari sudut mereka gitu ya. Gitu. Dan orang yang cerdas secara emosi ini kan biasanya bertanggung jawab ya. Orangnya bertanggung jawab. Terus juga kayak orang yang udah cerdas secara emosi gitu itu biasanya lebih fokus ke solusi gitu. Dia itu kamu tuh nggak apa gini ya, nggak terjebak dengan masalah yang kamu hadapi gitu ya. Jadi ketika memiliki masalah ini kamu nggak akan fokus pada masalah, nggak menyalahkan. Biasanya kan ada ya orang-orang yang dalam menghadapi masalah itu kan hanya fokus sama masalahnya, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Tapi orang yang cerdas secara emosi itu akan fokus sama solusi ya. Jadi lebih apa ya? Lebih menemukan solusi gitu ya. Lebih mudah menyelesaikan konflik begitu. Ya. Dan kekuatan kamu juga ya. Ya intinya orang yang udah memiliki kecerdasan yang emosi itu pasti akan memiliki hubungan yang sehat sama orang lain ya. Terus bisa mengatasi stres juga gitu ya. Gitu. Ini relate sama The Lovers ya. Masih relate gitu ya. Biasanya orang-orangnya juga terbuka gitu. Oke, kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ada Ten of Cups di sini ya. Ini orang yang secara emosi emang udah mateng, udah dewasa. Gitu, itu kekuatan kan. Ya, ini dari 3 kartu ini adalah energinya water sign ini ya. Kartunya Pisces, kartunya Cancer, ya. Ada Scorpio. Tapi di sini yang paling kerasa di Cancer dan Pisces, ya. Jadi kekuatan kamu ya ada di kematangan secara emosi. Nah, jadi water sign ini kan orang-orang yang memang lebih menggunakan hatinya, perasaannya gitu ya. Water sign ini kekuatan water sign ini ada pada kasih sayang gitu ya. Jadi kekuatan kamu ini ada pada kasih sayang yang besar ya. Orang yang lemah lembut gitu. Orang yang peduli ya. Pengendalian emosinya bagus gitu ya. Itu kekuatan ada di kasih sayang ini ya, kekuatan yang paling besar. Ini adalah ada di kasih sayang kalian. Kasih sayang, terus kelola emosi yang bagus ya. Ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ya, ini harus hati-hati nih ya sama kalian. Saya ingatkan ini ya, kalian harus hati-hati terutama dengan ucapan kamu. Gitu ya. Karena kekuatan kamu itu ada di ucapan. Ya, ucapan kamu itu adalah doa. Itu hati-hati. Ya. Jadi gini, ucapan kamu yang baik itu akan menjadi doa. Ucapan yang buruk itu akan menjadi kutukan, gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya, kamu harus lebih mampu
berpikir positif ya, karena pikiran kamu juga doa di sini. Kamu hati-hati ya. Ini kekuatan kamu ya. Pikiran kamu harus dilatih untuk berpikir positif dan berucap yang positif ya, karena kekuatan kamu ini adalah doa. Apa ucapan kamu ini adalah doa ya, karena kamu di sini orang yang apa ya, kayak orang yang spiritual gitu ya. Kamu ini orang yang entah apapun agama kamu gitu ya, kamu tuh selalu mengikuti hukum ya, mengikuti ajaran agama kamu gitu ya. Kamu orang yang taat gitu ya, taat dengan ajaran agama kamu, apapun agama kamu ya. Terus kamu itu orang yang sangat spiritual gitu. Kamu selalu kayak, kamu tuh percaya dengan doa dan kayak gimana ya? Kamu tuh kayak menggantungkan, kayak percaya bahwa Tuhan itu selalu kayak punya andil dalam hidup kamu gitu ya. Gitu. Jadi kamu tuh percaya bahwa hidup ini udah ada yang mengatur ya. Tuhan udah mengatur hidup kamu gitu. Jadi makanya doa kamu itu mudah diijabah gitu, sama Tuhan. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu benci sama seseorang gitu ya, kamu mendoakan hal buruk, itu bisa kejadian juga ya, gitu ya. Jadi kalau orang bilang itu ya, istilahnya kamu itu memiliki lidah yang pahit gitu ya. Kalau kamu berkata buruk itu jadi bisa jadi sebuah kutukan. Hati-hati ya di sini ya, mulai sekarang. Itu kekuatan kamu. Jadi ini bagus buat kamu ya. Kamu bisa ya, kalau habis beribadah gitu, kamu bisa berdoa gitu ya. Itu lebih bagus gitu. Karena tanpa kamu sadari sebenarnya di sini dengan kekuatan kamu, pikiran kamu pun sebenarnya sebuah doa. Tanpa kamu sadari, mungkin selama ini kamu nggak menyadari gitu ya. Tapi coba kamu ingat-ingat lagi, hanya sebuah pikiran aja, itu akan diijabah sama Tuhan gitu ya. Entah beberapa tahun kemudian gitu sebenarnya. Gitu ya. Makanya dari sekarang terus hati-hati ya. Selalu berpikir yang positif, yang baik, berucap yang baik juga. Oke, ya. Ya, ini water sign lagi ya. Emang ini si Cancer ini kayaknya memang ini energinya water sign ya. Orang-orang yang penuh kasih sayang ya. Orang yang mampu memahami perasaan orang lain, mampu memahami penderitaan orang lain, itu kamu. Kekuatan kamu. Kekuatan kamu itu sangat besar itu pada kasih sayang. Hati kamu yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan sesama makhluk hidup. Itu kenapa doa kamu itu diijabah sama Tuhan. Kenapa itu kayak kamu tuh manusia-manusia pilihan Tuhan gitu ya. Karena kamu memang memiliki kasih sayang yang besar sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Gitu ya, ini kekuatan kamu. Ya, kekuatan kamu yang sesungguhnya. Kamu sangat peduli sama orang lain, ya. Kamu suka membantu, ya. Kamu sangat dermawan di sini, ya. Meskipun, ya, orang yang suka membantu, orang yang dermawan itu kan nggak harus sukses, ya. Nggak harus memiliki uang yang banyak baru bisa menolong orang lain, itu nggak, gitu ya. Tapi memang jiwa kamu itu memang seluas itu gitu ya. Sangat penyayang, sangat peduli sama kebutuhan orang lain. Ya. Menolong di sini nggak harus secara finansial kan, nggak harus secara materi gitu ya. Mungkin kayak dengan merangkul mereka saat mereka mengalami
kesedihan, kesusahan gitu ya, selalu ada untuk mereka gitu ya. Jadi kayak ngasih perhatian secara moral gitu. Mungkin tenaga, pikiran, begitu ya. Menolong itu kan nggak harus, menolong itu nggak harus secara materi. Kekuatan kamu yang sesungguhnya. Di sini ada Four of Swords ya. Jadi kekuatan kamu ada di kayak ketika kamu mengalami sebuah tekanan, mengalami konflik ya yang membuat kamu itu tertekan gitu. Kamu tuh akan kayak mengasingkan diri gitu ya. Bahasanya apa sih? Kayak menyendiri dulu, mengambil jeda waktu untuk sendiri, ngerilis emosi kamu, ngerilis perasaan kamu gitu ya. Sampai kamu benar-benar tenang gitu, baru kamu akan maaf, tadi aku pause dulu videonya ya. Oke, saya lanjut. Jadi kekuatan kamu ini ya, kamu itu mampu ngerilis emosi kamu, perasaan kamu gitu ya. Jadi orang-orang seperti kamu itu nggak akan mudah stres, nggak akan mudah nggak akan berlarut-larut bergumul dengan perasaan negatif kamu ya. Itu kekuatan kamu. Oke, kekuatan kamu yang sesungguhnya, kamu orang yang memiliki sudut pandang yang luas gitu ya. Kamu orang yang objektif, melihat kamu mampu melihat sesuatu itu masalah itu dari semua banyak sudut pandang begitu ya. Jadi orang-orang seperti kamu itu nggak akan mudah menghakimi orang lain gitu ya. Nggak akan mudah menghakimi orang lain, biasanya akan memiliki solusi yang efektif gitu ya. Terutama dalam kalau kamu memiliki masalah, memiliki konflik gitu ya, dengan sudut pandang kamu yang luas, itu kamu akan lebih mampu menyelesaikan konflik secara efektif gitu ya. Oke, kartu terakhir, Ten of Swords. Kekuatan kamu yang sesungguhnya ya. Jadi mungkin ini udah terjadi ya sama kamu, atau kamu sedang mengalaminya. Jadi ketika kamu ini tersakiti ya, terluka gitu ya, dan luka itu benar-benar membuat kamu tuh terpuruk, down gitu ya, yang sampai kamu tuh nggak tahu harus ngapain gitu ya ibaratnya. Itu justru luka kamu, sakit kamu ini kayak yang membuat kamu ini terpuruk itu kayak membuat kamu itu menjadi jiwa yang baru ya. Kayak mungkin pernah dengar legenda tentang burung Phoenix gitu ya. Itu kan legenda tentang kayak burung yang hidup berabad-abad dan mati karena terbakar sampai menjadi abu ya. Setelah menjadi abu itu bangkit menjadi burung Phoenix yang kuat gitu ya, menjadi Phoenix yang baru dengan memiliki kekuatan baru ya. Ini contohnya ya, kamu seperti itu. Saat kamu memiliki saat kamu tersakiti gitu ya, itu nggak membuat kamu itu lemah. Justru rasa sakit itu membuat kamu menjadi orang yang baru, menjadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh gitu ya. Jadi orang-orang seperti kamu dengan kekuatan seperti ini, itu kamu nggak akan mudah dijatuhkan ya, nggak akan mudah dijatuhkan. Jadi semakin kamu tersakiti akan semakin kuat itu ya. Begitulah, inilah kekuatan kamu yang sesungguhnya. Oke, sampai di sini dulu untuk readingan yang pertama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Kalau kalian rasa readingan ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih yang selalu like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah support channel saya dengan subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kamu semua. Oke. Terima kasih sudah menonton ya. Saya akan lanjut ke file yang kedua. Oke. File nomor 2, kekuatan kamu yang sesungguhnya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya adalah dedikasi kamu ya. Kamu orang yang sangat berdedikasi. Ini kekuatan kamu. Jadi gimana sih orang yang berdedikasi itu? Ya, orang yang berdedikasi itu ya akan kayak mengorbankan, akan berani apa? Kayak berani berkorban gitu ya. Korban waktu, tenaga, pikiran ya. Bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Jangan ya. Ini kekuatan kamu ya. Ini kekuatan tapi bisa juga jadi kelemahan loh. Hati-hati ya. Ini bisa jadi bumerang. Dedikasi ya. Kalau dalam karir ya, kalau kamu berdedikasi dalam karir itu bagus ya. Ini akan membawa kamu ke dalam kesuksesan. Ya, kamu akan mudah untuk naik jabatan gitu ya. Cepatlah naik jabatannya orang-orang seperti kamu. Tapi kalau dalam sebuah hubungan gitu ya, terus kamu memiliki hubungan yang toksik, ya udah, kamu akan dimanfaatkan di sini gitu ya. Jadi saran saya, untuk kamu ya, orang yang kalau kamu masih single di sini ya, kamu harus sadar ya, ini kekuatan kamu loh, dedikasi ya. Kalau kamu menemukan pasangan yang toksik gitu ya, biasanya orang yang toksik itu kan orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri ya, terus menuntut ini itu, childish gitulah ya. Ya udah, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri ya. Jadi saran saya untuk kamu yang masih single, harus lebih hati-hati, harus lebih selektif gitu ya. Kamu menyadari kekuatan kamu di sini ya. Kamu harus menemukan pasangan yang stabil secara emosi ya, dewasa secara emosi, orang yang memang bertanggung jawab ya. Kalau ini kamu perempuan, kamu cewek ya, kamu harus cari laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki itu yang penting apa? Memiliki kedewasaan secara emosi. Itu yang penting. Laki-laki nggak boleh meledak-ledak secara emosi ya. Iya nggak? Ya. Laki-laki itu harus tenang. Ya. Harus dewasa. Syukur-syukur kalau pengertian ya, penuh kasih sayang gitu, nggak menuntut gitu. Ya, harus hati-hati. Kekuatan kamu bisa jadi bumerang buat kamu ya. Untuk kamu yang udah udah terlanjur nikah nih ya, udah dan kamu kebetulan memiliki pasangan yang toksik gitu ya, saya yakin kamu pasti perang batin ya. Orang yang berdedikasi dalam sebuah hubungan terus memiliki pasangan yang toksik itu akan bergumul dengan perasaannya, perang batin. Hatinya minta A, pikirannya B, nggak ketemu gitu ya. Jadi saran saya, kalau udah kadung nih ya, udah terlanjur gitu ya, kamu harus lebih peduli sama diri kamu. Peduli di sini kayak kamu harus lebih meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Pahami perasaan kamu. Kayak coba kamu bisa dengan duduk, tenang, bermeditasi ya, tarik nafas yang panjang ya. Cari tahu apa sih emosi kamu ya di sini ya. Terus yang kedua, kamu juga harus mulai dengan memiliki batasan ya. Contoh batasannya itu kayak contoh kayak umpama pasangan kamu nih egois nih, banyak menuntut sama kamu gitu ya. Oke, kalau itu menuntut untuk kebaikan hubungan kalian ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ini
menuntutnya kayak untuk keuntungan diri dia sendiri, ya kamu harus mampu mengontrol gitu ya, memberi batasan. Jangan semuanya itu kamu mengikuti permintaan dia gitu ya. Terus kalau tapi gimana kalau dia itu jadi marah-marah gitu ya, ngomel-ngomel gitu ya. Ya udah. Kalau dia nggak terima dengan sikap tegasnya kamu, terus dia marah-marah, ngomel-ngomel, ya beri dia kesempatan, beri dia waktu untuk marah-marah, beri dia waktu untuk ngomel-ngomel. Kalau kamu nggak tahan sama omelannya, udah tinggal pergi aja, gitu kan? Dan kalau emosinya udah reda, dia udah tenang, baru komunikasikan dengan baik, ya, secara baik-baik, begitu ya. Karena di sini saya harap sih ya, kekuatan kamu ini kan pada dedikasi. Yang saya harapkan sih kamu memiliki hubungan yang sehat, memiliki pasangan yang baik. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat kamu, gitu ya. Jadi saling memperjuangkan. Akhirnya kan begitu. Tapi kalau kamu menemukan pasangan yang toksik, ini berat, ya. Jadi kamu menjadi pihak yang paling berjuang dalam hubungan, ya. Gitu, ya. Ya. Aduh. Kekuatan kamu yang sesungguhnya ini ada kamu yang pemaaf ya. Ya, ini hampir mirip sama file nomor 1 ya. Pemaaf. Kekuatan kamu pada pemaaf. Jadi gini, ya. Kamu memiliki pasangan yang egois gitu ya. Udah toksik, egois, suka drama gitu ya. Sesakit-sakitnya kamu gitu. Setiap hari juga disalahkan sama pasangan kamu gitu. Tapi kamu tuh selalu memaafkan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Memang dia begini begitu, ya. Saya memaafkan dia. Nggak apa-apa. Aduh, tapi capek sama secara batinnya nggak sih? Ya, tapi baiknya di sini gitu ya, baiknya. Jadi sesakit-sakitnya kamu gitu ya, karena kamu orang yang pemaaf gitu ya. Kamu tuh nggak dendam, kamu nggak pernah memiliki rasa dendam gitu. Dan orang yang nggak memiliki dendam itu kan hatinya lebih damai, lebih tenang ya. Terus secara fisik, secara mental itu pasti lebih sehat kalau orang yang pemaaf gitu, karena apapun yang dilakukan orang lain ke kamu gitu ya, kamu tuh ikhlas gitu. Itu kekuatan kamu ya. Tapi ini juga bisa jadi bumerang loh. Hati-hati ya. Jadi PR-nya adalah kamu harus lebih memiliki ketegasan ya, batasan yang sehat. Ini untuk kesehatan mental kamu ya. Apalagi ini untuk kamu yang udah memiliki pasangan gitu ya. Jadi harus sering-sering meluangkan waktu untuk diri sendiri ya, mungkin me time, melakukan apa yang kalian suka ya, sejam lah gitu ya, meluangkan waktu. Kalau kamu suka nonton drakor gitu, ambil waktu untuk nonton ya. Kalau kamu laki-laki mungkin suka kayak olahraga di luar ruangan, ya udah lakukan gitu ya. Kalau pasangan kamu nggak suka, nggak setuju, beri pengertian, beri kayak apa ya, bicarakan baik-baik ya. Kamu juga butuh waktu untuk diri kamu sendiri ya, untuk apa, kesehatan mental kamu ya, untuk pikiran kamu supaya pikiran kamu itu selalu jernih gitu ya. Oke. Kekuatan kamu ya sesungguhnya mandiri ya, ini kekuatan kamu sangat mandiri ya. Tapi ini juga bisa jadi nggak bagus juga ya. Ya bagus orang mandiri, tapi kalau terlalu mandiri juga nggak bagus gitu ya. Biasanya orang yang sangat mandiri itu kan kayak nggak pernah butuh bantuan orang lain gitu ya. Tapi ini kan justru kamu sendiri yang susah gitu ya. Kamu sendiri akan susah. Jadi nggak apa-apa kalau emang kamu tuh udah kewalahan gitu ya. Kamu bisa minta
bantuan pasangan kamu, minta bantuan teman kamu, saudara kamu, atau keluarga kamu, nggak apa-apa ya. Jangan semuanya dilakukan sendiri. Kamu akan kewalahan. Kamu akan capek. Capek fisik, iya. Capek batin, iya, ya kan? Ya, kelebihan apa kekuatan kamu yang sesungguhnya ada di kesetiaan. Kamu orang yang sangat setia. Ya, ya ini relate sama karakter kamu yang berdedikasi ya. Orang yang berdedikasi emang biasanya setia. Dedikasi, terus pemaaf gitu ya. Jadi kamu orang yang sangat menghargai komitmen, sangat menghargai sebuah hubungan gitu ya. Dan biasanya yang paling ketara dari orang yang setia ini biasanya dia orang yang akan paling banyak eh, kayak paling banyak melakukan sesuatu ya, paling banyak berkorban untuk menjaga keharmonisan sebuah hubungan gitu ya. Iya, kalau kamu nemunya teman yang baik ya, circle yang baik, pasangan yang baik, ini bagus. Tapi kalau ketemunya kamu sama circle yang negatif, ya udah, kamu kan dimanfaatkan ya. Jadi PR-nya gitu ya, PR-nya sebenarnya bagus ini, tapi lagi-lagi saya bilang ya, kamu harus memiliki batasan yang sehat gitu ya. Tapi gimana nih kalau aku udah terlanjur memiliki circle pertemanan yang emang agak toksik, itu gimana gitu ya? Ya itu, kamu harus lebih tegas gitu. Tapi dengan ketegasan saya mereka akan meninggalkan saya gitu kan, ngomongnya ya itu bagus gitu ya. Bagus lah. Kok bagus sih? Iya, bagus lah kalau kamu bersikap tegas terus mereka meninggalkan kamu, ya bagus. Artinya kamu memiliki kesempatan untuk menemukan circle pertemanan kamu yang positif. Gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu ada plus minusnya. Gitu ya. Tinggal bagaimana kamu mengelola pikiran kamu gitu ya. Bagaimana kamu menerima hal-hal yang nggak baik itu menjadi sesuatu yang baik ya. Menjadi kayak celah gitu ya untuk menemukan hal-hal yang baik gitu ya, nggak apa-apa, bagus ya. Ini kekuatan kamu pada kesetiaan. Kalau kamu memiliki circle yang bagus ya, circle pertemanan yang baik, ini bagus banget gitu, karena circle pertemanan yang baik itu akan selalu mendukung kamu, support kamu, apapun keadaan kamu ya. Ibaratnya kayak kamu lagi dalam kondisi terpuruk pun mereka akan selalu ada untuk kamu, akan ngedukung, akan ngebantu gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau circle yang negatif itu gimana sih? Contohnya, misalkan ini contoh aja ya. Orang kalau kamu memiliki circle pertemanan yang negatif, biasanya ketika kamu itu memiliki pencapaian gitu ya, itu mereka nggak suka gitu ya. Tapi kalau kamu itu lagi ngalamin keterpurukan, kesusahan, mereka seneng. Itu ciri yang paling ketara ya, gitu ya. Biasanya kayak lebih meminta ini itu gitu ya. Ya, ya bisa lah ya. Intinya circle pertemanan negatif itu akan membuat kamu nggak nyaman. Kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Ya, itu. Kelebihan kamu yang sesungguhnya ya. Ini hampir mirip sama PL nomor 1 ya. The Hangman ya. Kekuatan kamu pada uh, cara pikir kamu yang luas. Ya. Kamu memiliki wawasan yang luas. Ya, kamu orang yang objektif dalam menilai sesuatu gitu ya. Jadi dalam menilai sesuatu, dalam melihat sesuatu itu kamu nggak akan melihat hitam dan putih aja gitu ya. Memang warna itu kan nggak hanya hitam dan putih, benar nggak sih? Ada merah, kuning, ya, hijau gitu ya.
Jadi dalam melihat sesuatu itu kamu nggak akan hanya menilai baik dan buruknya gitu. Ya, jadi kamu mampu berpikir dari banyak sudut pandang. Begitu ya, biasanya orang yang memiliki sudut pandang yang luas ini kan dia memiliki pemikiran yang terbuka. Ya, mampu memiliki pemikiran yang terbuka, mampu menerima kritik. Ya, begitu. Kekuatan kamu yang sesungguhnya. The Hermit. Di sini ya, energi yang paling kerasa sama aku ini energinya Virgo. Virgo ini adalah orang yang sangat berdedikasi, setia kawan, gitu ya, mandiri, pemaaf, iya. Terus The Hermit. Virgo ini kan memang kayak cenderung ada sisi-sisi introvertnya itu ada. Ya, Virgo. The Hermit. Ya, kekuatan kamu ini, kamu orang yang mampu introspeksi diri. Iya. Mampu mengevaluasi diri. Iya. Ini kekuatan kamu. Tapi ini juga bisa jadi kelemahan kamu, gitu ya. Kenapa aku bisa bilang ini kelemahan? Kalau kamu masih suka berpikiran negatif, akhirnya kamu bisa overthinking. Kalau udah overthinking, kamu bisa menyalahkan diri sendiri, ya. Jadi PR-nya kamu sekarang harus kayak lebih mampu melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang positif, gitu ya. Contoh ibaratnya kalau kamu kayak kamu melakukan kesalahan gitu ya, atau mungkin contoh kayak dalam usaha kamu kok gagal gitu ya. Kamu kan akan mengevaluasi apa kesalahannya, kesalahannya di mana gitu ya. Jadi kamu nggak boleh menyalahkan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu harus menyadari bahwa setiap manusia itu lumrah, pasti akan melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dijadikan untuk kamu belajar lebih baik ke depan gitu ya. Kalau kamu udah positif ya, kamu udah mampu untuk berpikir positif, ini sih bagus ya. Dari kartu ini ya, dari tebaran kartunya ya, kalau kamu udah positif, ini sebenarnya kamu udah mendekati kesuksesan ya. Ciri orang yang sukses adalah mereka mampu mengevaluasi setiap kesalahan gitu ya. Kalau ada kegagalan, kesalahan, itu mampu mengevaluasi, terus memperbaikinya. Itu ciri-ciri orang yang akan sukses. Ya, jadi kuncinya kalau kamu emang kadang masih overthinking, ya, coba untuk lebih berpikir positif lagi. Ya, terus kamu harus lebih menyadari bahwa kesalahan itu lumrah, gitu ya. Setiap manusia melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itulah kamu harusnya belajar, bukan menyalahkan diri sendiri. Begitu ya. Oke. Kekuatan kamu yang sesungguhnya. Kamu berani keluar dari zona nyaman kamu, gitu ya. Jadi jiwa kamu itu bertumbuh, gitu ya. Kamu itu gimana ya? Kayak kamu berani meninggalkan hal-hal yang nyaman untuk pertumbuhan pribadi kamu. Ya, contohnya begitu. Ya, ini relate lagi sama pel nomor 1 ya. Kekuatan kamu itu adalah ada di doa. Doa kamu, ya. Kamu adalah orang-orang yang spiritual, gitu ya. Jadi seperti yang aku katakan tadi di file 1 gitu ya. Kekuatan kamu itu ada di doa, ya. Ada di ucapan kamu, gitu ya. Jadi ucapan kamu itu bisa menjadi doa. Baik buruknya ucapan kamu itu bisa menjadi doa. Jadi kamu harus hati-hati dengan ucapan kamu ya. Mulai sekarang ucapkan hal-hal yang baik, karena itu akan menjadi doa, ya. Kalau kamu mau bicara hal-hal yang buruk itu bisa menjadi kutukan, ya. Hati-hati. Bukan saya mengancam ya. Ya, ini kekuatan kamu gitu ya. Karena ya, kamu adalah ya, apapun agama kamu, kamu itu orang yang sangat memegang teguh ajaran kamu. Gitu ya. Kamu selalu kayak apa ya? Menjalankan
perintah-perintah gitu ya yang ada di ajaran kamu gitu ya. Dan kamu juga sangat percaya dengan Yang Maha Kuasa gitu ya, bahwa hidup kamu gitu ya itu nggak lepas dari pengawasannya, nggak lepas dari memang hidup kamu itu ya emang udah diatur sama Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi secara agama ya kamu itu sangat memahami gitu ya, kamu sangat paham agama. Jadi hati-hati ya dalam berucap, karena ini akan menjadi doa kamu. Jadi mulai sekarang pikirkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, karena itu akan menjadi doa kamu yang akan dikabulkan sama Tuhan. Ya, oke. Dari semua tebaran kartunya di sini, ya, kalau kamu udah mampu menggunakan kekuatan kamu secara baik, secara bagus, ya, ini akan mengantarkan kamu pada achievement, ya, pencapaian, gitu, ya. Kekuatan kamu ini akan mendorong kamu, membawa kamu kepada pencapaian, gitu, ya. Jadi di sini untuk kamu yang masih suka overthinking, ya, PR-nya adalah mulai sekarang latih untuk berpikir positif, ya. Kalau kamu udah mampu berpikir positif nih, pencapaian kamu tuh akan mudah untuk kamu capai. Tujuan hidup kamu, ya, apa yang kamu inginkan itu akan lebih mudah kamu capai, ya. Oke? Saya rasa sekian dulu readingannya untuk file nomor 2. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang selalu like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, oh ya, kalau readingan ini bermanfaat untuk kamu ya, kamu rasa readingan ini bermanfaat, bisa kamu share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini juga bisa menjadi pelajaran untuk mereka. Oke, ya. Terima kasih. Saling mendoakan yang terbaik aja, ya. Sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.